makalah kami. Di sini ada slide panduan lengkap pasar modal Indonesia. Kami ingin menjelaskan bagaimana mengenai pasar modal di Indonesia yang mencakup definisi, fungsi, instrumen, investasi, mekanisme perdagangan, serta keuntungan dan resiko yang terkait. Kami juga akan membahas konsep penting seperti time value of money dan inflasi, serta peran regulasi dan perlindungan investor. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi investor pemula maupun yang berpengalaman. Untuk pengertian dan fungsi pasar modal akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya ada pengertian dan fungsi pasar modal. Pasar modal adalah sistem keuangan yang mempertemukan investor dengan emiten untuk pendanaan jangka menengah dan panjang melalui efek seperti saham, obligasi, atau reksadana. Pasar modal sering menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK, dan aktivitas perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut dengan BEI. Fungsi pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama ada sumber pembiayaan jangka panjang. Perusahaan memperoleh pembiayaan yang lebih murah dan fleksibel untuk ekspansi dan pengembangan. Yang kedua, ada sarana investasi masyarakat, yaitu menyediakan berbagai instrumen investasi yang dapat diakses dengan modal kecil, sehingga mendorong inklusi keuangan. Yang ketiga, ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang dihimpun digunakan perusahaan untuk memperluas bisnis, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, ada menambah pendapatan negara. Keuntungan investor dan perusahaan ini dikenakan pajak ya. Lalu karena hal ini meningkatkan transparansi pajak. Next ada konsep time value of money dan inflasi. Yang pertama dulu nih ada time value of money atau disingkat TVM. TVM menyatakan bahwa nilai uang hari ini lebih besar daripada nilai yang sama di masa depan karena potensi investasi. Ini adalah dasar penting dalam pengambilan keputusan investasi. Contoh, jika Anda ditawari 1 juta hari ini atau 1 juta tahun depan, secara finansial, pilih hari ini. Investasi 1 juta hari ini dengan imbal hasil 10% per tahun akan menjadi 1,1 juta rupiah tahun depan. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Inflasi adalah musuh utama bagi kekayaan yang tidak diinvestasikan secara bijak. Sebagai contoh, harga satu paket makanan di McDelivery naik 682% dalam 24 tahun. Misal, 1997 itu harganya masih Rp4.600. Nah, di tahun 2021 harganya udah naik jadi Rp36.000. Hal ini menunjukkan penurunan drastis daya beli uang tunai. Selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen investasi di pasar modal. Pasar modal Indonesia menawarkan beragam instrumen investasi sesuai tujuan dan profil risiko investor. Yang pertama ada saham, yaitu surat berharga kepemilikan perusahaan, keuntungan dari capital gain dan juga dividen. Risikonya meliputi capital loss dan juga delisting. Contohnya yaitu Pak Bejo dan 7 temannya investasi masing-masing 1 juta rupiah untuk usaha bakso, memiliki 8 lembar saham. Yang kedua adalah obligasi, yaitu surat utang jangka menengah atau panjang dari pemerintah atau perusahaan. Keunggulannya itu pendapatan tetap resiko lebih rendah dari saham. Resikonya itu gagal bayar, suku bunga, dan juga inflasi. Yang ketiga adalah reksa, yaitu investasi kolektif yang dikelola manajer investasi, cocok untuk pemula. Keunggulannya yaitu adalah modal kecil mulai dari Rp10.000, dikelola profesional, diversifikasi, resiko, indikatornya yaitu NAB atau nilai aktiva bersih. Yang keempat adalah ETV atau Exchange Trade Fund, yaitu reksadana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Keunggulannya itu likuiditas tinggi, biaya rendah, dan juga transparansi diversifikasi. Resikonya yaitu adalah resiko pasar.
Pasar modal juga menyediakan produk derivatif seperti kontrak berjangka dan juga opsi yang lebih kompleks dan beresiko tinggi, sering digunakan untuk melindungi nilai. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan risiko investasi saham. Keuntungan dari investasi saham yang pertama ada capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham. Contohnya apabila kita membeli saham dengan harga 2.000 lalu kita menjualnya dengan harga 3.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000. Yang kedua ada dividen, yaitu bagian laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini ditentukan oleh RUPS. Yang ketiga ada kepemilikan saham, yaitu memberikan hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen, serta potensi mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dan yang keempat ada likuiditas tinggi. Saham di BEI, terutama LQ45 dan IDX 30, mudah dijual atau dibeli tanpa mempengaruhi harga signifikan. Lalu ada risiko investasi saham, yang pertama ada capital loss, yaitu kerugian jika harga jual lebih rendah daripada harga beli. Contohnya apabila kita membeli saham dengan harga Rp2.000, lalu kita menjualnya dengan harga Rp1.000, maka kita akan mendapatkan kerugian sebesar Rp1.000. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu saham perusahaan kecil sulit dijual karena kurangnya peminat. Yang ketiga ada risiko perusahaan, yaitu kinerja buruk atau kebangkrutan perusahaan dapat menurunkan nilai saham. Dan yang terakhir ada risiko pasar dan makroekonomi, yaitu faktor eksternal seperti ekonomi global, inflasi, suku bunga, krisis politik. Ini dapat berdampak negatif pada harga saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks dan sektor saham di BEI. Indeks saham di indikator statistik yang mencerminkan kinerja harga saham digunakan sebagai acuan untuk menilai pasar atau portofolio. Yang pertama ada IDX 30 dan IDX 80, variasi indeks berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi. Yang kedua ada ISG, pergerakan seluruh saham di BEI. Yang ketiga LQ45 saham likuiditas tinggi dan kapitalisasi besar. Yang keempat ada isi, saham sesuai prinsip syariah Islam. Selanjutnya ada sektor saham. BEI mengelompokkan saham berdasarkan 12 sektor industri untuk memudahkan analisis dan diversifikasi portofolio. Yang pertama ada energi dan bahan baku, yang kedua ada perindustrian dan konsumen, yang ketiga ada kesehatan dan keuangan, yang keempat ada properti dan teknologi, yang kelima ada infrastruktur dan transportasi, yang keenam ada produk investasi kolektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlindungan investor dan regulasi pasar modal. Pasar modal Indonesia memiliki sistem perlindungan investor yang kuat dan regulasi yang ketat. Peran OJK dan SRO, Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Ada 3 self-regulatory organization penting adalah: pertama, BEI, penyelenggara perdagangan saham; kedua, KSEI, mengelola penyimpanan dan administrasi efek elektronik; ketiga, KPI, menjamin penyelesaian transaksi efek. Lalu, perlindungan investor. Pertama, sistem SID dan rekening efek, yaitu setiap investor memiliki SID unik dan rekening efek atau dana atas nama pribadi di KSEI dan menjamin pemisahan aset. Kedua, Investor Protection Fund, yaitu dana yang dikelola BEI untuk kompensasi investor jika terjadi kecurangan atau kegagalan penyelesaian transaksi. Ketiga, keterbukaan informasi, yaitu perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya secara transparan melalui BEI dan OJK. Lalu literasi dan edukasi. OJK dan BEI aktif menyelenggarakan program literasi dan edukasi dalam kurung sekolah pasar modal, webinar, dan galeri investasi untuk menciptakan investor yang cerdas dan mampu mengambil keputusan investasi yang baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Pasar modal Indonesia merupakan komponen vital dalam sistem keuangan nasional
yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dan wadah investasi yang produktif. Makalah ini membahas konsep dasar seperti time value of money serta instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Investasi kini tidak lagi eksklusif. Berkat edukasi publik melalui program seperti Sekolah Pasar Modal, perlindungan hukum dan pengawasan dari OJK, serta SRO, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan berinvestasi dengan memahami resiko dan strategi yang tepat. Semua orang berkesempatan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan pribadi yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.